Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini gue buat vlog lagi tentang mobil gue lagi, My Civic FD 2007. Gue mau share, kayak mau ngeliatin ke kalian apa aja yang udah gue rubah di sini, di mobil ini, tanpa merubah velg. Seperti lo lihat sendiri, kadang kan mobil itu sebenarnya kalau udah diganti velg aja udah kelihatan keren, tapi gue tanpa ganti velg, mobil gue pun udah kelihatan keren. Walaupun sebenarnya alasannya nggak punya cukup uang banyak buat beli velg, tapi oke, ini mobil gue. Anyways teman-teman, jadi karena kemarin ini mobil ditaruh di sana semalaman, ini jadi kayak banyak banget daun di sini. Nah terus karena gue mau sekalian nge-review, jadi itu adalah alasan yang kuat buat gue untuk nyuci dulu mobil ini. Baru gue kasih lihat apa aja yang udah gue modif dan oke, cuci dulu. Oke teman-teman, ini mobilnya udah selesai gue cuci sedikit. Emang perlu banget cuci kok. Emang kayaknya kalau mau buat video tuh harus cuci deh, karena jelek banget di kamera. Dan gue mau bahas hal yang paling gampang dari mobil ini, yaitu bagian luar atau eksterior mobil ini. Dari bagian bodi dan lain-lain, gue bakal bahas apa aja yang udah dirubah. Oke, sekarang kita masuk di eksterior atau di eksterior tuh di bagian depannya. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa kayak ground clearance antara dari body kit sampai tanah itu cuma, lihat ya. Ini nggak sejengkal. Ini 5 jari masih ada, ini 2 jari. 2 jari nggak muat. 2 jari pas-pasan. Ini 1 jari pas banget. Ground clearance mobil gue cuma sekitar 6 jari gue ya. Itu menurut gue dibilang ceper, iya, dibilang tinggi, ya enggak. Tapi yang jelas ini masih worth it untuk jalan, kecuali lu jalan dengan isi mobil full, berat, terus jadi makin turun itu mungkin agak riskan ya kalau buat jalan, apalagi jalan Jakarta. Ya maksudnya jalan-jalan di daerah Jakarta yang banyak pos tidurnya. Ini ground clearance kenapa bisa serendah ini? Ya, ini lihat sendiri. Di sini tampilannya walaupun mobil gue standar dan tanpa perubahan velg, kenapa bisa serendah ini? Karena kalau kalian lihat walaupun velgnya nggak gue rubah, tapi kalian bisa lihat sendiri di sini ada yang lebih bikin manis karena ada body kit. Nah, kalau kalian lihat body kitnya, kalau kalian browsing ini body kit kayak gini. Kalau kalian browsing di internet, body kit kayak gini adalah body kit Mugen. Ya kalian tahu sendiri ada beberapa body kit buat Civic FD. Yang pertama kayak Type R sama Mugen. Yang gue tahu sih cuma 2 itu doang, Type R sama Mugen. Dan sekarang kebetulan gue pakai yang Mugen, lebih simple dan lebih kayak gaya-gaya stance, tau gak sih? Ya gue nggak tahu ya, gue nggak ahli mobil, tapi kayaknya lebih simple aja Mugen. Ini sih di depan, terus di depan sini gue pakai ini karena bawahnya udah pakai body kitnya Mugen. Ini jadi gue beli Mugen juga. Terus satu lagi di depan ini ada emblem Honda yang gue ganti hitam, karena ketika awal gue pun beli bekas. Ini emblemnya hitam, dan ternyata ketika gue cek kayaknya merah aja lebih bagus karena nyambung sama Mugen. Jadi ini emblemnya merah, plus di sini ada Mugen juga, karena kebetulan mobil gue kayak keterusan Mugen, jadi yaudahlah kalau ada apa-apa Mugen aja lah gitu. Itu bagian depan teman-teman.
Oke, bagian depan udah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian samping sedikit ya, agak miring sedikit. Ini bagian fender. Kalau misalnya kalian lihat, fendernya itu bukan fender ya. Kalau misalnya kalian lihat, perhatiin baik-baik dari depan atau dari samping, dari belakang, ban gua kelihatan agak masuk ke dalam. Ini bukannya ban yang masuk ke dalam ya, tapi karena sebenarnya ketika gue beli mobil ini, yang gue dapat perubahannya dari mobil ini adalah fendernya lebar, over fender atau bodinya di roll. Ini nggak ada, ini bukan kayak apa ya, nggak dipotong, nggak ada bodi kit tambahan, cuma emang bodinya di roll jadi agak lebar ke samping. Karena waktu itu yang punya mobil ini sebelumnya itu pakai velg lebar dan kayak chamber gitu, jadi masuk banget. Jadi kira mungkin sama dia di roll jadi lebih lebar. Tapi sebenarnya itu juga hal yang nggak terlalu riskan buat gue, karena kalau dilihat pun mungkin walaupun bannya agak masuk tapi agak lebih keren atau lebih beda daripada Civic lain. Karena Civic FD, kalau kalian lihat Civic FD yang masih standar banget tuh kelihatannya polos banget dan kayak bahan banget, tau nggak? Ini berisik. Oke, maaf ya, ini depan. Dan oke, satu lagi, ini velg Civic FD ring 16 ban Turanza 20555. Kenapa gua nggak modif ban, kenapa gua nggak modif roda, nggak modif velg, nggak naikin velg ring 19 atau berisik banget, kenapa gua nggak pakai ring 19 atau 18 yang lebih besar dan lebih keren? Pertama, gua nggak punya uang sekarang untuk beli velg yang gue inginkan sekarang. Tapi sebenarnya gue punya velg ring 17 yang bisa aja gue pakai, tapi nggak deh, karena pertama gue butuh ban yang agak tebal juga kayak gini. Karena untuk dipakai sehari-hari ini lebih safety menurut gue dan lebih nyaman, lebih empuk. Dan yang kedua, kalau dari segi estetik, kenapa gue masih tidak kayak ngebet banget buat ganti velg? Karena mobil gue sebenarnya kelihatan standar karena velg belum diganti. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari luar atau kalian berisik banget. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari luar atau kalian compare dengan Civic FD yang belum ganti velg atau standar bisa dibilang ya, mobil gue kelihatan jauh lebih keren. Karena ya pertama body dan lain, nanti kita lihat lagi ya. Ini pertama body depan di roll dan ini velg standar. Oke, ini lebih dekat lagi. Ini velgnya sebenarnya udah keren, palangnya 5, cuma ringnya masih 16. Kalau misalnya 17 atau 18 kayaknya keren, makin keren. Dan satu lagi teman-teman, ini jarak dari ban ke fender itu ini masuk tuh 2 jari. Tuh lihat, 2 jari. Kelihatannya pas banget, kayak fit banget sama ban. Ini karena gua nggak tahu ya lu kayak gimana, karena gue jujur gue minim budget dan gue punya budget nggak untuk mobil dulu sekarang. Jadi pernya gue potong sedikit banget, tapi buat fitting ini doang tuh keren. Tapi kalau misalnya nanya kenapa, gimana rasanya lu potong per, buat gue karena potongnya sedikit jadi kayak bumpy-nya nggak terlalu kerasa, dan kalaupun ngebut ya emang nggak terlalu kerasa, kecuali jalannya sangat bergelombang, lu ngebut, wah itu bumpy banget. Emang bahaya juga sih emang kan, gimana pun juga kalau misalnya standar, tapi kalau jalanannya bumpy dan lu ngebut ya emang begitu resikonya. Cuma kalau untuk sehari-hari sekarang selama ini gue make nggak ada rasa yang berlebihan yang ngebuat gue ini nggak enak banget, nggak kayak gitu. Gue bukan tipe orang yang ngorbanin kenyamanan demi estetika, nggak. Contohnya gue nggak pakai velg yang lebih tebal, yang lebih lebar, lebih besar maksudnya. Jadi ini fit banget. Pertama keren banget, dibedain sama Civic standar yang lain. Ini walaupun pakai ban standar, ini kayak kelihatan fit, jadi kayak kelihatan pas banget. Ditambah ground clearance yang 6 jari, jadi kayak fit banget sih menurut gua. Oke, tadi bagian depan, sekarang bagian samping. Ini kalau dari samping mobil gue emang kayak keren banget, karena pertama balik lagi fitmentnya dari ban ke fender itu pas banget. Di samping lu bisa ngeliat ini ada body kit juga, body kit side skirt Mugen juga, satu set depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Nah, kalau kalian lihat di sini ground clearance-nya emang lebih tinggi dibanding yang depan. Kalau yang di sini kita lihat ya, ini 5 jari, 8 jari, sedangkan sana 6 jari. Ini emang kayak agak miring sedikit sih, tapi it's okay lah. Kayak depan emang agak pendek sedikit, 1 jari, 2 jari maksud gua. Ya kayaknya di samping nggak banyak perubahan, nggak banyak kelihatan juga. Kita lanjut ke bagian belakang. Oke, sebelum kita masuk ke bagian belakang, gue lupa ngasih tahu kalau di sini di samping ada talang air yang keren banget menurut gue, karena
Banyak juga mobil Civic FD yang dipakein talang air, cuma biasanya ada tulisan Civic di sini. Civic. Cuma di sini enggak, mobil gua enggak. Gua lupa namanya apa, tapi lo lihat deh kayak keren banget di sini. Nah, sini kecil ya, sini kecil. Kecil terus di sini kayak ada gajukan dikit agak lebar, panjang sampai belakang sampai habis. Jadi kayak hal simple yang sebenarnya ketika lo belum pernah pakai itu terus lo pakai itu pasti kelihatan banget perubahannya jadi lebih cantik menurut gua. Tapi gue yakin menurut lo juga. Dan kemudian ketika itu udah selesai, kita ada di belakang juga. Di kaca belakang ini kayak ada ductile. Ini kayak ada ductile, kayak ada semacam talang air juga di sini yang nambah estetik. Ini sebenarnya plug and play ya, tinggal tempel, tinggal pasang. Nih lo lihat. Sebenarnya hal-hal kayak gitu hal simpel, tapi ketika lo lihat dari belakang atau dari depan atau dari samping, ini kayak ngebuat mobil lo lebih keren dan lebih beda dibandingkan mobil yang lain. Lo lihat. Iya enggak? Oke, selanjutnya teman-teman, terakhir, nggak terakhir, ini posisi terakhir maksudnya, di belakang. Nah, di belakang sini teman-teman, kalau kalian lihat di sini kayak ada bagasinya agak panjang belakang. Ini sebenarnya emang pakai ductile. Jadi ductile ini sebenarnya gue nggak ngerubah, tapi ketika gue beli orang yang punya udah ngerubahnya. Jadi ductile ini nyambung sama bagasi. Ductile ini bukan pasang copot, tapi kayak emang udah dimodif bagasinya dan ditambahin ductile manjang belakang. Tapi gue nggak sayang sama itu, gue juga nggak terlalu mikirin ini kok mobilku udah kayak berubah banget. Enggak, ini kayak nambah estetik banget, sumpah, demi apapun lu nambah, lihat. Jadi kayak langsung nyambung sama bagasinya. Makanya kayak banyak orang yang bilang pasang wing dong. Gue mikir juga, gue sebenarnya bisa juga pasang wing, tapi kayak oh pasang wing ductile gue hilang nggak ya, mati nggak ya gitu. Jadi itulah alasan gue kenapa gue nggak pakai wing teman-teman, karena ada ductile yang udah terpasang di situ. Itulah juga alasan kenapa di belakang sini kosong. Nah, kalau kalian lihat di sini kosong. Di sini kan ada agak lebar ya. Biasanya kalau mobil-mobil Civic kan ada tulisannya Honda di sini. Cuma karena ini udah agak bengkok sedikit dan kayaknya lebih keren kayak gini polos, jadi ini polos, teman-teman. Oke, bagian terakhir dari mobil ini dari bagian luar adalah bagian belakang. Ini kalau kalian lihat di sini selalu ada tambahan emblem Mugen, zoom nggak? Nah, di sini ada Mugen, teman-teman, karena depan juga sama, belakang gue pasangin juga. Terus di sini kalau kalian lihat body kitnya sama, nyambung Mugen. Ini bener-bener ngebuat mobil lebih estetik ya. Dan ini kalau kalian lihat ground clearance-nya pun jauh banget dari depan. Jadi kayak sebenarnya agak nungging, tapi nggak nungging juga, agak flat sih sebenarnya kalau lu rasain ya. Terus satu lagi di sini. Nah, satu lagi di sini ada knalpot yang udah rubahan juga, mereknya Eiseman. Knalpotnya ini menurut gua, nah knalpot ini menurut gua sangat-sangat enak ya. Kenapa? Karena gua nggak butuh mobil yang dengan suara boom gede banget, nggak juga karena annoying banget. Tapi ini juga nggak gede-gede amat, nggak kecil amat. Jadi ketika lu ngegas, boom, ada suara nikmatnya menurut gua. Nanti suaranya juga kayak pas banget. Mungkin tadi kalian udah dengar juga di opening awal suara knalpotnya gimana. Beda dari mobil standar, beda juga dari mobil-mobil yang berisik juga. Gitu teman-teman. Jadi jadi itu review dari gue, apa aja yang udah gue rubah dari mobil ini dan apa yang gue dapat dari ketika gue beli mobil ini. Nggak banyak perubahan yang gue lakuin juga dari eksterior terutama, cuma kayak beberapa perubahan yang vital, kecuali velg yang masih standar karena beberapa alasan juga. Budget sebenarnya walaupun gue juga punya velg di belakang, tapi nggak gue pakai karena suatu alasan juga. Kemudian beberapa kayak body kit, talang air, terus beberapa hal simple kayak gitu yang bisa ngebuat mobil lebih manis. Walaupun sebenarnya gue juga nggak perlu motong per buat membuat estetiknya lebih lagi, tapi ya udah terlanjur juga, gue juga nggak menyesal itu karena nggak terlalu mengganggu juga. Dan itu aja teman-teman videonya.
Mungkin next kita bakal bahas interiornya, gue nggak tahu juga. Tapi yang jelas mobil gue dibandingin mobil standar lain, mungkin mobil gue bisa dibilang standar ya, karena velg juga masih standar. Karena menurut gue patokan orang ganti velg itu, patokan gue, karena menurut gue patokan orang udah modif mobil itu adalah velg. Tapi di sini gue nggak ganti velg. Tapi kalau bisa dibandingin dengan mobil spesifik lain yang di jalan-jalan yang ada dengan kondisi standar, dibilang standar ya, mobil gue jauh lebih keren karena beda banget kelihatannya. Jadi gitu ya teman-teman yang udah nonton video gue, dan semua yang udah gue sebutin sini harganya nggak terlalu mahal ya, maksud gue masuk lah di budget orang jual mobil, orang beli aksesoris mobil. Terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat, semoga nambah referensi dan pengetahuan kalian tentang mobil ini, karena pengalaman gue dan berdasarkan apa yang gue rasain selama ini, apa adanya gue sebutin sini. Terima kasih udah nonton, apalagi subscribe. Kita ketemu di video besok, dadah.